Teman-teman semua, sahabat kisahku, semoga sehat selalu tentunya ya, dan diberkahi. Karena setiap orang ada kisahnya, setiap orang punya ceritanya, manis, pahit, menyenangkan, menyedihkan. Ya semua cerita itu harus kita lalui kan. Semua cerita itu harus, kalau ditakdirkan untuk kita alami ya kita mau tidak mau kan, takdirnya untuk kita cerita itu. Dan setiap kisah pasti ada pelajarannya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Teman-teman semua yang Masya Allah luar biasa, ini saya coba bacakan atau informasikan kembali ya. Ini saya pribadi juga masih dalam tahap pembelajaran menjadi seorang lelaki, menjadi seorang suami. Kenapa sih? Tahu nggak? Jadi judulnya di video kali ini, di kisahku hari ini adalah kenapa sih hal sepele itu bisa eh, menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang wah gitu ya, rame, heboh. Nih, jadi problemnya kenapa sih masalah handuk yang basah di eh, kasur itu bisa menjadi sebuah masalah yang besar? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Apakah masalah handuknya, apa masalah basahnya, atau masalah apa? Coba komenin teman-teman ya. Jawaban sederhananya sih bukan handuknya, bukan basahnya, bukan gak rapi, tapi masalahnya adalah ego, ego suaminya, ego istrinya. Saya bacakan ya, ini dari orang. Dalam banyak konflik rumah tangga, seringkali penyebabnya bukan karena masalahnya benar-benar besar, tapi karena tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mau mendengarkan lebih dulu, atau tidak ada yang ngaku salah lebih dulu. Next ya, lanjut. Fenomena yang terjadi, teman-teman semua, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua ya yang menonton, ada pasangan yang bertengkar hanya karena masalah sepele. Posisi handuk, cucian, belum dilipat, telat memberi kabar. Tapi kadang pertengkaran besar bukan karena handuknya, tapi karena egonya yang berkata. Berkata gak sih? Saya sendiri merasakan itu kadang. Kenapa aku yang harus ngalah? Kenapa harusnya kan dia yang ngerti, harusnya dia yang paham. Kan udah diulang-ulang, dikasih tahu gitu ya kata istri, kata suaminya. Ya harusnya kan saya dilayani, dimengerti juga. Teman-teman semua, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua ya, para pasangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling mudah memaafkan. Dan Rasulullah bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah seseorang itu bertambah kecuali dengan memaafkan. Jika dalam interaksi sesama manusia kita dianjurkan memaafkan, apalagi dengan pasangan kita sehidup di dunia dan di akhirat tentunya ya, kalau mau bareng terus. Ya, tentunya kita harus sama-sama belajar ya. Ini kadang hal yang tersulit. Tapi ya itu problematikanya kan, bukan saya aja yang ngalamin, bukan teman-teman aja yang ngalamin, hampir setiap orang tuh mengalami. Ya solusinya belajar mendengar lebih dari ingin menjelaskan. Belajar mendengar lebih daripada ingin menjelaskan. Cukup dengerin, kalau dijelaskan pasti nambah reward. Turunkan volume suara, besarkan volume empati. Ini nggak mudah, tapi ini bisa dilakukan. Kalau harus memilih antara menang atau damai, pilihlah damai. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya ego dalam pasangan, ego dalam semua hal yang seolah-olah harusnya saya dihormati, harusnya saya dihargai. Dan banyak sekali teman-teman yang itu terjadi di sekeliling kita, bahkan terjadi dalam diri kita sendiri. Harusnya saya mendapatkan itu, harusnya saya begini-begini. Kadang ego itu dalam diri kecil kita ingin menang terus, ingin mendapatkan terus. Tapi kan kadang kita harusnya balik lagi bahwa
Tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tidak hal semua yang kita ingin menangkan, kemenangan itu bisa datang mengambil. Seperti itu, mudah-mudahan kita langgengkan dengan pasangannya masing-masing ya. Bapak Ibu, bagi yang belum semoga dimudahkan dan tetap berlapang dada, tetap berjuang melawan ego. Dan ego itu bukan untuk dihunus, dibunuh atau dijauhkan, karena itu fitrah setiap orang, tapi memang harus dikendalikan, dibelokkan, disetir supaya kita tidak serah. Sekian, mudah-mudahan Allah jaga dan bimbing ego kita. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa kembali di kisah-kisah lainnya, di cerita-cerita lainnya.